Yang kedua, mungkin kami akan kerjasama dengan provinsi. Pak Gubernur Sumatera Utara, tentu beliau juga orang Madinah ya, yang tentu beliau memikirkan bahwa di sini perlu pembangunan yang harus kita tingkatkan. Nah, tentu jalan-jalan yang bersifat provinsi, kita akan coba usulkan ke beliau supaya dilakukan perbaikan agar jalan kabupaten terkoneksi dengan provinsi, kemudian terkoneksi dengan jalan nasional. Salah satu target kami juga akan membuka ekonomi kami adalah dari Panjabungan Timur akan tembus ke daerah Apung Palas. Oh ya, itu jadi itu rencana kami memang tahun ini kan akan kami buka itu dalam jalan kabupaten. Udah lama kita dengar itu, Bang, harus cepat realisasikan itu. Itu penting. Dari Rumah Dinas Bupati Mandailing Natal, Bincang Tipis-Tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Erman Tale Daulay di channel Tale Tiris Info. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Luar biasa. Tema yang kita pilih pada tangan ini adalah soal bagaimana upaya Bupati Mandailing Natal Bapak Saifullah Nasution meningkatkan indeks pembangunan manusia dengan membangun sektor pertanian, infrastruktur, dan kesehatan. Kita iris tipis-tipis dulu, mulai dari hajat hidup orang banyak, mata pencarian pertanian dulu, Pak Saifullah. Langkah apa yang ditempuh, Pak, untuk membangun pertanian di Mandailing Natal? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam bahagia untuk kita semua. Ya, salam. Terima kasih hari ini Adinda sudah hadir di rumah rakyat ini, di Mandailing Natal, dalam rangka diskusi tipis-tipis. Ya, diskusi tipis-tipis. Mudah-mudahan tipis saja cukup, jangan sampai tebal. Pesannya sampai. Ya, sampai. Ya, berkaitan dengan ketahanan pangan, sebagaimana disebutkan di Asta Citanya Presiden Prabowo, bahwa memang kemandirian pangan ini menjadi salah satu cita-cita, dan menurut kami juga wajib sudah harus kita laksanakan, karena kita lihat geopolitik dunia saat ini di mana masing-masing negara harus mempersiapkan diri dalam ketahanan pangan terutama karena kita lihat negara-negara besar saat ini sedang banyak konflik, baik itu konflik ekonomi, konflik sosial, maupun bahkan mungkin situasi Gaza ya. Nah, kami di Mandailing Natal tentu akan mengambil garis tegas di dalam penyiapan infrastruktur terkait dengan ketahanan pangan ini. Secara lahan kami punya kurang lebih berdasarkan data di pertanian memang kurang lebih 20.000 hektar ya, sehingga kami terpilih dari salah satu yang menjadi lumbung ketahanan pangan di Sumatera Utara. Nah, tentu sebagai kepala daerah yang baru, karena memang basic saya sebenarnya orang hukum, saya harus belajar kembali. Tapi belajar ini tidak boleh lama-lama karena kebutuhan mendesak. Untuk itu tentu saya sudah mengumpulkan para OPD saya, baik asisten, kemudian sekda dan dinas terkait, untuk membicarakan berkaitan dengan bagaimana kita mengoptimalisasi lahan yang ada supaya bisa menghasilkan produksi yang secara mandiri untuk kebutuhan Mandailing Natal. Dan bahkan ke depan kita ingin ekspansi, atau bahkan kita ke depan ingin hasil kita ini bisa dimanfaatkan oleh tetangga kita sebelah. Oh, jadi bukan hanya kebutuhan Madinah, tapi kita sudah bisa mengirim ke tetangga sebelah kita, baik itu mungkin Sidimpuan, Tapsel, dan daerah lainnya gitu. Paluta. Nah, memang saat ini indeks kita itu masih di 2,5, belum sampai indeks 3. Artinya indeks ini diukur dengan panen setiap tahun ya. Kalau di Jawa, bahkan kemarin pada saat panen raya saya mendengar
dari salah satu bupati atau gubernur menyatakan bisa panen 4 kali dalam setahun. Iya, IP 400 IPM-nya. Tapi kita masih 2, sekian. Tapi udah tinggi. Sehingga dari situ kita bisa melihat kita ada yang panennya 3 kali setahun. Berarti IP 300 sudah bisa didorong nih. Iya, dan kemudian ada yang 2, tapi rata-ratanya di 2,5 lah ya. Itu dari produktivitas. Kemudian dari hasil produksi per hektar kita masih di rata-rata 5 sampai 6. Wah, masih perlu kita dorong untuk peningkatan. Dalam rangka peningkatan ini tentu harus kita siapkan semuanya ya. Benih unggul, SDM. Bibit yang unggul, kemudian pengolahan tanahnya yang menggunakan teknologi, kemudian dengan pupuk yang tersedia, ramah lingkungan, ramah lingkungan, irigasi. Nah, ini semua irigasi pompa juga sekarang sedang kita siapkan ya. Artinya kami dalam proses persiapan menuju swasembada ini. Regenerasi petani milenial di Madinah ini dalam pencermatan Bapak walaupun baru dilantik ya kan, tapi gejala animo petani-petani milenial di Madinah ini gimana Pak? Supaya enggak si Nasution yang umur 65 tahun, Nasution umur 65 tahun butuh Nasution umur 22 tahun gitu loh. Itu sudah sejalan, paralel dilakukan ya. Artinya pada saat proses-proses kita melakukan edukasi maupun sosialisasi kepada petani, itu sudah tercombine, sudah ada perpaduan antara muda dengan tua. Artinya nih persiapan yang tua ini akan lengser diganti yang muda. Dan yang muda ini memang betul mereka lebih kritis. Dan lebih adaptif juga dengan teknologi. Permasalahan yang mendasar tadi yang mungkin saya sambung, kenapa produktivitas kita itu per hektarnya itu masih di 5 sampai 6. Tadi jauh udah banyak yang 8. Ini masalah fanatisme dari daerah. Masyarakat itu lebih cenderung hanya menggunakan satu jenis pupuk, yaitu pupuk urea. Padahal sebenarnya organik bisa didukung. Harus pada saat kita mengolah tanah harus menggunakan organik. Kemudian setelah itu pupuk HPK HPK ada ya? NPK. Kemudian baru urea dengan rumus 532. Kalau itu diterapkan yang di Jawa bisa 9 sampai 10 ton per hektar. Betul Bang. Nah, ini yang harus kita edukasi kepada kepada masyarakat kita agar mereka mulai membuka cakrawalanya mengikuti PPL, petugas penyuluh lapangan, dengan metode penanaman yang berteknologi sekaligus dengan pupuk yang sesuai dengan aturan. Tadi tipis-tipisnya Abang ingin mekanisasi, peningkatan SDM, penggunaan pupuk ramah lingkungan, ya kan? Biar nanti tanah tetap subur, mutu dan produksi juga bisa meningkat. Itu di bidang itu ya Pak. Sama regenerasi. Termasuk pasca panen itu saat ini kita kan ada kendala di Madinah ini, masih menggiling secara konvensional. Waduh. Sementara katakanlah produktivitas kita tinggi, 10 ton, sementara menggilingnya hanya bisa 2 ton. Kan itu tentu nggak nyambung ini. Oh, berarti perlu modernisasi penggilingan. Itu kemarin kami sudah bicarakan dengan Pak Sekjen Kementerian Pertanian. Beliau sudah menyampaikan kepada kami untuk menghitung berapa produktivitasnya dan kebutuhan mesin penggiling dengan sistem elektronik atau by open dengan pemanas yang menggunakan mesin yang kapasitasnya 30 ton per jam itu berapa yang dibutuhkan untuk menampung panen petani ini. Nah, tentu kita harapkan juga nanti berkesinambungan nih, mulai dari ngolah tanah ada alat teknologi yang baru dalam prosesnya menggunakan pupuk yang sesuai dengan ramah lingkungan, bibit yang bagus, panen dia ada kita tampung dengan pengolahan yang sesuai dengan kapasitas produksi. Setelah itu kita jual ke Bulog dengan harga 6.500 sesuai dengan asas kita. Saya pikir kalau itu jalan, kita kawal dengan semua perangkat OPD yang ada dan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, baik itu masyarakat adat, masyarakat agama, dan tokoh pemuda. Saya pikir itu nggak perlu waktu lama, mungkin 2 tahun kita sudah bisa mencapai tujuan kita sebagai swasembada beras di Madinah ini. Bahkan kita sudah bisa
ekspor ke negara tetangga. Maksudnya negara tetangga dia Sidimpuan, Tapsel dan lain-lain. Berarti program pertanian ini dalam prioritas Pak Saifullah ya? Oh tentu ya, karena itu juga kan kalau itu jalan dengan baik, maka ada penerimaan kami di situ. PAD masyarakat ekonomi tumbuh, maka pertumbuhan ekonomi kita akan naik kan. Masyarakat bisa bekerja di situ, tidak hanya memikirkan nanti usaha lain kan gitu. Pemirsa Bincang Tipis-Tipis, kenapa kita mengangkat soal petani ini? Karena menyelesaikan persoalan petani sama saja menyelesaikan mayoritas penduduk. Karena kan mayoritas ada di petani. Kemudian, kalau anak petani bisa beli baju, berarti kan pedagang baju untung. Kalau anak petani bisa jajan, berarti sektor kuliner bisa bergairah. Multiplier effect. Multiplier effect. Jadi, kalau persoalan pertanian ini bisa kita selesaikan, boleh dibilang ada pengamat ekonomi namanya dulu, saya lupa namanya, 80% persoalan daerah dan bangsa ini bisa diselesaikan gitu. Dengan menyelesaikan persoalan petani. Makanya kita mulai dari petani. Kalau anak petaninya sudah bisa sekolah tinggi, makanannya udah ikan laut yang segar bugar, berarti kan nanti cerdas. Tapi Adinda, mungkin pertanian ini jangan hanya kita lihat satu aspek saja kepada tanaman padi ini. Ada yang lain. Kan Oh ya, betul-betul. Masih ada perikanan. Kemudian masih ada tanaman hortikultura yang di antara musim padi dengan padi kita bisa tanam yang lain, palawija. Ini kalau semua kita kawal dengan baik, dengan pola yang sistematis, disiapkan segala sesuatu bibit dan pupuknya, saya pikir wah ini dampaknya luar biasa. Tadi saya sebelum wawancara Abang Anda, tadi saya keliling, saya lihat tadi di daerah Siawu ada padi gogo, padi gunung. Betul. Ya padi gunung ini kan kalau musim kering kan bisa ditanam, nggak? Betul. Dia nggak perlu irigasi. Petani Bapak tadi saya lihat udah semangat. Jadi saya bilang tadi Madinah Murmagogo dengan pengembangan padi gogo. Kan Murmagogo katanya dengan padi gogo ini kan. Ada bebek-bebek juga saya lihat tadi. Artinya kan petani pun sebenarnya nggak usah terlalu diarah-arahkan juga, udah mulai modern juga ya, Abang Anda. Tapi tanggung jawab kita tentu sebagai pemerintah harus menyiapkan semua infrastruktur yang mereka butuhkan. Kalau itu sudah siap, tinggal kita bagaimana mengajak mereka untuk bisa semangat dan memberikan gambaran bahwa setiap pekerjaan itu kalau dikelola dengan baik pasti menghasilkan yang baik. Nih ada yang menarik lagi nih Abang Anda. Jadi masih Abang mengungkit ekonomi masyarakat nih ya. Jangan sampai nanti hasil, kan Abang bilang tadi tidak hanya padi, ada juga hortikultura, semacam manggis, rambutan di pojok-pojok sana. Berarti kan Abang Anda juga harus membangun infrastruktur menuju sentra-sentra produksi itu agar arus barang tadi dari produsen ke konsumen berjalan lancar. Jangan sampai nanti membusuk buah manggis itu di ujung sana karena nggak ada angkutan. Gimana Abang Anda? Setuju. Saya pikir ini kan sebenarnya bukan hanya di Madinah ya. Seluruh Indonesia ini permasalahan pokok sekarang ini adalah masalah infrastruktur jalan. Kemudian bahwa pemerintah saat ini ada terjadi efisiensi. Sehingga harapan kita memang kita harus pandai mencari ruang fiskal di daerah agar kita bisa memperbaiki jalan ini. Madinah kami punya panjang jalan 1.800 km. Dan itu yang sehat mungkin kurang lebih sekitar 400 km lah. Masih ada 1.400 km lagi yang perlu diperbaiki agar konektivitas ekonomi di pedesaan dengan kecamatan bahkan kabupaten itu bisa berjalan dengan baik. Nah ini ada beberapa konektivitas ya. Ini ada beberapa konsep. Pertama memang ada anggaran dari APBN itu sudah mandatori dari pusat sana yang bisa kita alokasikan. Kemudian kita ada dana alokasi khusus yang bisa kita gunakan. Kemudian nanti ada juga yang bisa kita kerjasamakan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sini, yaitu CSR. Harapan kita nanti CSR ini kita akan bisa gunakan untuk menghubungkan antara desa dengan desa yang berkaitan dengan perkebunan. Katakanlah sekarang ada perusahaan geothermal SMGP yang ada di sini. Paling tidak nanti ke depan CSR yang digunakan akan saya coba memperbaiki jalan di daerah kecamatan Puncak Sorik Marapi dan Lembah Sorik Marapi. Sehingga untuk daerah itu mungkin tertangani. Sehingga anggaran kami yang lain bisa digunakan untuk desa yang lain. Nah
Nah, itu salah satu konsep. Yang kedua mungkin kami akan kerjasama dengan provinsi. Pak Gubernur Sumatera Utara tentu beliau juga orang Madinah ya, yang tentu beliau memikirkan bahwa di sini perlu pembangunan yang harus kita tingkatkan. Nah, tentu jalan-jalan yang bersifat provinsi, kita akan coba usulkan ke beliau supaya dilakukan perbaikan agar jalan kabupaten terkoneksi dengan provinsi, kemudian terkoneksi dengan jalan nasional. Salah satu target kami juga yang akan membuka ekonomi kami adalah dari Panjabungan Timur akan tembus ke daerah Apung Palas. Oh ya, itu jadi ini itu rencana kami memang tahun ini kan akan kami buka itu dalam jalan kabupaten. Udah lama kita dengar itu, Bang, harus cepat realisasikan itu. Itu penting sekaligus juga meningkatkan ekonomi 2 kabupaten bahkan 3 kabupaten, karena Palas itu akan lebih dekat dengan Madinah daripada dia harus ke Sidimpuan. Kalau ke Sidimpuan dia perlu 4 jam, ke tempat saya perlu 1,5 jam. Jadi kalau ditembus itu cuma 1,5 jam? 1,5 jam udah selesai. Jangan di balik gunung itu, Bang, dia? Iya, di depan itu. Nah, sehingga Nah, ke kanan kita udah langsung ke Sumatera Barat, ke Rau. Oh, strategis benar tempat Abang ini ya. Dari Palas naik ke atas sudah Riau, Pekanbaru. Dan akhirnya terbuka. Jadi barang-barang pertanian Abang gampang dijual kemana-mana. Insya Allah begitu. Dengan terbukanya itu tentu kita harapkan keren. depan. Itu aja Bang bisa selesaikan, itu udah luar biasa. Oke, kita tipis-tipis dulu karena Abang juga nanti ini kan. Coba tipis-tipis di bidang pendidikan. Karena percuma semua kita di program ini semua tawar kalau nanti penduduk Abang tamu di negeri sendiri ya kan, karena nggak bisa mengolah kekayaan alam ini. Sepakat. Saya pikir sumber daya manusia adalah kapital. Itu adalah faktor utama. Kaya pun kita di negeri kita ini, kalau sumber daya manusia yang tidak mampu mengolahnya, maka tadi yang dibilang Adinda, kita akan dijajah oleh pendatang. Artinya orang-orang pintar dari sekeliling kita akan masuk di sini, mereka menjadi tuan rumah. Kita, Bang, Abang nggak mau itu ya? Nggak mau itu. Dan sekarang ini kita akan simultan mulai dari menyiapkan programnya, kemudian juga dari tim bergerak PKK ibu-ibu, kita juga mulai dari pendidikan Bunda PAUD, itu sudah kita mulai coba inventarisasi metode pendidikan pengajaran yang mereka lakukan kemudian di SD bagaimana, di SMP bagaimana, bahkan tanggung jawabnya Pak Bupati itu hanya sampai SMP. Betul ya. Tapi kemarin saya sudah mengumpulkan seluruh kepala sekolah SMA di kantor Bupati di kantor aula saya, termasuk kepala cabang di Dinas Pendidikan Provinsi yang ada di Sidimpuan, saya hadirkan. Saya ingin juga bahwa pola pendidikan ini jangan sampai SMP, karena toh nanti SMA itu juga muara dari SMP kan ke SMA. Kalau bagus di tempat saya sumber dayanya, pengelolaannya bagus di SMP, alumni saya, tapi di SMA-nya nggak bagus, maka outputnya tentu tidak bagus. Makanya kemarin saya sudah kumpulkan. Nah, dari hasil diskusi itu kita akan membuatkan program-program terobosan, baik itu dalam rangka mempersiapkan mereka untuk bisa masuk ke perguruan tinggi atau mempersiapkan mereka siap pakai untuk bekerja kan. Jadi ini tentu menjadi satu program yang harus kita siapkan dengan baik, dan kita duduk bersama dengan mereka, baik itu nanti SD, SMP, SMA, kita buatkan semacam istilahnya ini program berkelanjutan yang saling terkoneksi gitu ya. Ya, artinya dari SD-nya nanti ke SMP yang mana, terus ke SMA yang mana, dan dari setelah SMA kami juga sudah menawarkan beberapa peluang untuk beasiswa ke depan, sehingga harapan kita nanti 4 tahun ke depan kita sudah punya anak-anak lulusan yang universitas yang unggul. Contoh ini, kemarin saya ke Jakarta bertemu dengan Kepala Badan Pengelola Dana Sawit, BPDKS. Nah, beliau kan di sana menyiapkan beasiswa 4.000 orang untuk rakyat Indonesia atau katakan alumni SMA, tapi dikhususkan untuk anak-anak petani sawit. Saya diminta oleh beliau supaya menyiapkan alumni lulusan SMA, SMK maupun madrasah aliyah yang ada di sini untuk bisa mengambil peluang itu. Dan itu ada
ditempatkan di 33 universitas. Harapan saya momentum ini akan kita ambil untuk menjadi peluang bagi anak-anak kita gitu ya. Oke Bang, terakhir Bang soal kesehatan. Ini juga jangan sampai orang nanti berobat udah Bang, aduh harus dibawa ke ujung sana. Padahal daerah sini sebenarnya potensi itu bisa diselesaikan gitu loh, ya kan? Iya Bang, rumah sakit umum karena nggak ada alat itulah, nggak ada alat ini. Padahal sebenarnya bisa disediakan di daerah itu kan sering jadi persoalan klasik itu Bang. Gimana? Ya, semuanya permasalahan ini menjadi permasalahan pokok ya, mulai tadi pertanian, infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan dulu Bang. Kesehatan. Kebutuhan mendasar soalnya. Maka kami di Kabupaten Mandailing Natal saat ini masuk dalam program 100 hari saya itu adalah memindahkan rumah sakit saya yang di Penyambungan itu di daerah Panatapan, rumah sakit baru. Yang kita tahu bahwa rumah sakit itu sudah hampir 5 tahun dibangun tapi belum bisa dioperasikan, mampatkan. Nah, saya dalam 100 hari ini saya targetkan saya harus menempati tempatnya. Pemerintah berarti ada pemandangannya juga Bang kalau segini nama. Insya Allah ada. Jadi orang sakit bisa sembuh juga kan? Cepat masuk rumah sakit mungkin 2 hari sudah pulang karena dia lihat, atau sebaliknya bahkan dia pengen berlama-lama gitu karena melihat view-nya enak seperti hotel gitu ya. Artinya itu memang kita siapkan untuk menangani proses masyarakat, terutama masalah penyakit-penyakit. Bahkan kami dari Kementerian Kesehatan ditunjuk untuk menangani 7 jenis penyakit yang penyakit dalam, termasuk jantung, kanker, bedah apa lagi banyak. Saya lupa namanya. Ada 7 macam. Nah, dengan kami ditunjuk 7 macam jenis penyakit ini yang kronis, tentu kami sudah diakui sebagai salah satu rujukan di Tabaksel ini. Tidak ada rumah sakit lain yang ditunjuk kecuali Madinah. Sehingga kami dalam saat ini juga inilah kami mempersiapkan, dan kami sudah mengajukan usulan proposal ke Menteri Kesehatan dalam rangka mempersiapkan itu bangunan serta peralatan yang dibutuhkan untuk itu. Oke Bang. Harapan kami memang kami masuk 100 hari ini, tapi setelah itu kami terus sampai tahun depan untuk menyiapkan supaya sarana dan prasarananya, baik itu peralatan, gedung, termasuk dokter-dokternya, dokter spesialisnya harus ada, perawatnya yang sudah tersedia, ruang bedah operasi, semuanya sudah kita siapkan. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu solusi untuk mengatasi tentang kesehatan di Madinah ini ya. Di samping itu tentu kami puskesmas juga kami akan lakukan perbaikan baik itu sarana prasarana gedung maupun peralatan, termasuk mengisi dokter-dokternya ya. Wih, keren itu Bang itu ya. Jadi demikian bincang tipis-tipis bersama Bapak Saipullah Nasution, Bupati Madinah, Sumatera Utara. Sampai bertemu kembali.